Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya tunjukin cara penggantian gearbox pada mesin cuci Electrolux EWT805 top loading. Dan mengapa saya melakukan penggantian gearbox? Nanti di video ini sambil jalan sambil saya jelaskan ya. Oke, untuk langkah-langkahnya, ini cover bagian belakang sebaiknya sih dilepas ya. Walaupun sebenarnya nggak dilepas juga nggak apa-apa, namun tujuannya agar lebih mudah atau aksesnya lebih luas ya teman-teman, kita bisa lebih leluasa. Oke, untuk cara yang pertama adalah melepas pulsatornya. Ini sudah sering saya tunjukkan ke kalian, sangat mudah ya. Kita buka skru baru kita bisa menarik pulsatornya keluar seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa melihat 4 buah baut. Kalian bisa membuka baut ini menggunakan kunci shock T nomor 10. Kalian bisa melihat ini kondisinya sudah berkarat ya. Dan ini salah satu penyebab gearbox susah dilepas ya teman-teman, yang diakibatkan dari karat yang menyebabkan besi itu nempel ya. Ya gimana terjadi itu, besi ketemu besi secara bertahun-tahun akhirnya juga rekat ya, seperti yang saya lakukan di video ini. Saat penggantian itu susah dilepasnya teman-teman, mau nggak mau saya melakukan dengan cara menggerinda asnya. Oke, selanjutnya bagian cover bawah ini kita lepas ya. Kita pakai kunci nomor 13 untuk mengendorkan motornya ya, atau dinamo. Kemudian kita buka bagian pengunci ini, namanya untuk membuka filbert atau beltnya menggunakan kunci nomor 10 dan kunci nomor 8. Selanjutnya kita buka, kita kendorkan untuk melepas penghubung beltnya ya, yang dari motornya ini atau dinamo yang terhubung ke bagian gearbox. Oke, setelah terlepas ini sebenarnya nggak perlu melepas semuanya ya. Kita seperti ini aja, kita langsung buka bagian baut gearboxnya, pengunci gearboxnya itu ada 4. Selanjutnya sebenarnya bisa dilepas kalau mulus ya teman-teman, namun kenyataannya di video ini susah karena lengket itu tadi ya, sudah berkarat. Saya ketok sekencang-kencangnya nggak bisa lepas, jadi ya saya kehabisan akal waktu itu sebenarnya. Sempat saya buka semuanya ya, sampai yang plat bagian dudukan dinamo dan dudukan gearbox itu saya lepas, walaupun sebenarnya nggak perlu ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, saya ketok-ketok seperti ini nggak mau lepas teman-teman. Kalau dipanaskan itu nggak mungkin ya, karena bahan materialnya kan nggak semuanya besi ya. Seperti ini teman-teman, kalian lihat bagian tengah itu sudah lengket dan rapet ya. Oke teman-teman, ini saya skip aja, ceritanya sudah saya gerinda dan ini saya angkat dan otomatis terlepas ya. Ya ini kelihatan ambiar karena memang saya lepas semua tadi plat beserta dinamonya, seharusnya nggak perlu ya. Seperti yang kalian lihat, ini bekas gerinda pada as yang ada di gearbox tadi ya. Saya udah nggak mau pusing lagi gimana caranya saya lepas. Kalau dipanaskan nggak mungkin ya, ini kan bagiannya partnya itu ada plastik, ada besi, jadi bahaya kalau dipanasin teman-teman. Kemudian alasannya apa saya mengganti gearbox? Pada mesin cuci ini ada suara seperti ngorok yang cukup kenceng ya teman-teman. Ada salah satu tanda bahwa gearbox itu mulai rusak. Di situ biasanya jika putarannya sudah tidak mau bolak-balik, hanya mau muter searah, itu berarti gearboxnya sudah bermasalah. Kemudian jika mesin cuci kalian bisa mencuci tapi tidak bisa spin atau mengeringkan, atau kebalikannya hanya bisa spin namun tidak bisa mencuci, berarti memang gearboxnya bermasalah ya. Nah, di sini ada tuas rem ya. Ini remnya itu akan tertarik, dan jika tertarik itu nanti cara kerjanya adalah drum beserta pulsator itu berputar bersamaan teman-teman. Dan ketika remnya dilepas itu terjadi pada mode cuci ya, itu hanya pulsator aja yang berputar begitu teman-teman. Itu singkat aja ya teman-teman. Oke, ini saya pasang bagian gearboxnya. Untuk 4 buah baut saya pasang terlebih dahulu ya, baru selanjutnya saya rakit kembali mulai dari motor dan memasang kembali beltnya. Nah, di bagian
plat dudukan gearbox beserta dinamo ini saya pasang kembali ya. Seharusnya tadi tidak perlu teman-teman. Selanjutnya ini saya memberikan sealant, karet sealant untuk saya pasang di bagian drainase valve. Ini drainase valve ini otomatis ya, dan ini saya lepas karena saya penasaran teman-teman. Dan sebenarnya nggak perlu dilepas juga nggak masalah ya jika kita hanya ingin mengganti gearboxnya seperti ini. Namun jika kalian tidak yakin atau mungkin susah nggak yakin bisa merakitnya kembali ya nggak perlu dilepas ya. Ini sebenarnya saya penasaran aja untuk melihat seperti apa komponen di bagian dalamnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini bagian motor penarik tuas rem sudah terpasang. Jadi tuas rem ini akan tertarik oleh motor yang terhubung ke tuas warna putih ini ya teman-teman. Di situ ada kabel, dan saat menarik itu bersamaan menarik rem juga menarik katup pada drainase ya. Itu sebabnya saat proses pengeringan atau spin itu air ikut keluar ya. Begitu kurang lebih cara kerjanya. Oke, ini saya pasang dinamonya lagi dan saya pasang puli untuk menghubungkan beltnya ya. Seperti ini caranya, kalian bisa mengikuti. Nah, selanjutnya pasang baut pengunci dinamonya ke bagian dudukan ya. Nah, untuk mengatur kekencangan kalian bisa menggunakan kunci satu lagi untuk menuas ya, atau istilahnya mengungkit untuk mengatur tingkat kekencangannya. Setelah kencangnya pas, kalian kencangkan baut pengunci dinamonya atau motornya seperti ini teman-teman. Kemudian adalah memasang kembali cover penutup gearbox seperti ini bentuknya. Itu ada 4 buah baut, kita kencangkan semuanya menggunakan kunci shock nomor berapa ya, 12 kalau nggak salah teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya melakukan pembersihan pada bagian drum tadi ya. Setelah saya melakukan gerinda, maka di situ ada banyak kerak-kerak yang rontok teman-teman. Ini saya cuci cepat aja. Untuk cara cuci secara menyeluruh, kalian mungkin bisa melepas drumnya. Di video sebelumnya saya sudah bagikan bagaimana cara melepas drum di mesin cuci Electrolux EWT 805WN ini ya. Kalian bisa cek aja di profil video channel YouTube saya. Baik, ini saya cek untuk fungsi gearboxnya apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak. Di sini saya tes menggunakan mode spin ya, maupun mode cuci, karena gearbox itu normal jika bisa digunakan untuk proses mencuci dan proses spin atau saat mengeringkan, begitu ya teman-teman. Ini saya lihat normal, tidak ada masalah, walaupun di sini ada geol-geol ya. Di video selanjutnya saya akan bagikan ke kalian apa penyebab mesin cuci bergetar atau berguncang seperti kesurupan, dan solusinya apa. Di video selanjutnya saya bagikan ya, kalian tunggu aja. Oke teman-teman, selanjutnya ini saya pasang kembali pulsator bautnya, penguncinya, dan saya lihat normal ya. Saya tes untuk mencuci sekalian, ini saya nyucinya juga cukup banyak, namun tetap sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Kapasitas maksimal mesin cuci ini adalah 8 kilo ya, jadi jangan memaksakan untuk mencuci melebihi batas yang ditentukan. Dan ini kondisinya masih hujan dan suasananya sangat mendukung buat ngopi ya teman-teman. Kalian jangan lupa ngopi ya agar tetap semangat. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang mesin cuci Electrolux EWT 805WN. Ini proses mencuci saya lihat sudah selesai, dan katup pembuangan atau drainase juga bisa berfungsi ya. Dan ini saat proses pemerasan, jadi saat spin pertama ini saya lihat nggak ada masalah ya. Di situ air mengalir dan saya lihat putarannya juga stabil, walaupun di mesin cuci ini ada tanda getar ya. Nah, di video selanjutnya nanti saya bagikan solusinya bagaimana mengatasi mesin cuci bergetar
gel-gel seperti ini ya, itu ada masalah, nanti saya bagikan semuanya di video selanjutnya teman-teman. Oke, ini intinya saya lihat untuk kerja gearboxnya nggak ada masalah ya. Gearbox bisa bekerja dengan baik, maksudnya bisa melakukan proses washing atau mencuci maupun bisa proses spin ya, karena ya kerja gearbox seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan ke kalian. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.